Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amin. Amin terbu. Ini pertama, ingat ini. Kapan saja dan di mana saja nantinya kalau ibu dengar ada unsur doa yang baik itu diaminkan. Doa artinya meminta. Allah telah tawarkan minta kepada. Bahkan sampai diberikan oleh Rasulullah peringatan. Orang-orang yang malas berdoa termasuk orang yang sombong kepada Allah. Seolah-olah dia tidak perlu, tidak penting lagi kepada Allah. Padahal banyaknya yang kita rasakan kekurangan yang ingin kita capai, kita miliki, kita nikmati yang belum kita raih. Kenapa tidak dimintakan kepada Allah? Padahal kita yakin Allah mampu memenuhinya itu semua. Tapi kenapa malas berdoa? Ini lebih sering merepek daripada berdoa. Kalau merepek itu tengok ya Allah. Sampai orangnya nggak di rumah lagi, coba pikir tempat kerjaannya sana, tapi dia masih merepek di rumah. Orangnya nggak di situ lagi. Nampaknya sepatunya masih sepatu yang tinggi tadi ini kan letaknya. Tengoklah ini tadi. Di mana-mana berserak memang kayak gitu, terus memang nggak sampai turunan orangnya kayak gini kan. Kena keturunan opungnya, kena yang di kampung dan nggak tahu ada sepatu apa enggak, tapi kena. Berdoa, biasakan berdoa. Bahkan kalau dalam ibadah, Rasul katakan doa ummul ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Kita ini kekeliruan kita. Lebih sering kita sabut masalah kita itu dengan merepek dan keluh kesah daripada berdoa. Kenapa nggak curhat kepada Allah? Misalnya ragu tentang suami, ya Allah, Engkau yang menyatukan aku dengan suamiku, dan Engkau maha tahu bahwa dia terbaik untukku. Jadikanlah dia ya Allah suami yang punya salah dan sayang kepada aku. Sampai manggil aku pun misalnya Ocem, katanya kayak gitu kan. Ini bahasa belakang, kalau nanti aku tengok ribut lagi, aku pindah ke sana. Ya sana. Aku suka aku juga gabung di sana daripada aku di sini. Kan? Itu doa tadi, jangan lupa perbanyak doa. Bahkan hebatnya dalam sebuah hadis qudsi, bicara masih tahu ini. Aku panggil Surya. Nah, dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, berarti kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasul, maka disebut hadis. Sebenarnya tidak ada lain kecuali illa wahyuha. Dia pun adalah menduduki seperti wahyu. Cuma karena redaksi bahasanya dari Rasul, tetap disebut adalah hadis. Nah, apa kata Allah? Yang dapat merubah ketetapanku adalah doa hamba-Ku. Walaupun sudah ditetapkannya sebelumnya begini, tapi bisa jadi berubah berdasarkan permintaan hambanya itu. Itu dia. Makanya jangan sepele berkaitan dengan doa. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah merangkap ini ya, RA TPI MTPA sampai kepala dapur merangkap itu. Pokoknya semua rangkaian urusan dalam negeri lah. Kalau aku kan menteri luar negeri ya. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, wali santriwan santriwati. Istimewa saya tengok ini bukan sekedar oma-oma daripada anak-anak kita, bahkan ada mbah-mbah yang pun ikut tengok ini. Apa aku itu? Walaupun cara mengenakan lipstik itu lebih norak, tapi mbah itu tahu. Artinya bahan bakunya memang sudah mbahsian kan gitu. Kalau tingkat-tingkatan itu yang sudah akrab sama GPU, minyak kusuk, itu GPU minyak kusuk itu. Mari kita awali ibu-ibu siraman rohani kita yang pagi hari ini dengan meningkatkan rasa bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kita untuk berkumpul bertemu di ruangan ini dalam rangka siraman rohani dan sekaligus bagaimana sikap dalam menyikapi Ramadan yang akan datang ini. Alhamdulillah, yang sejak lama sudah kita tunggu-tunggu enggak kita laksanakan lagi gabungan pengajian, sehingga hari ini terjadi jadi 2 ronde. Kalau sebelumnya belum datang COVID belum datang. Dulunya kan tetap ditargetkan dalam sebulan itu 2 kali pengajian hari Sabtu khusus untuk wali murid. Jadi aku 2 kali sebulan untuk memberikan tausiah kepada mama-mama. Di situ melihat itu mama-mama wajahnya. Ada yang lama baru lebih nengok aku. Entah apa isi pandangannya itu aku tidak membaca. Ada yang sebagian yang bergerak bukan sekedar berhubung mata untuk kedip aja enggak. Alis mata itu bergerak. Tapi ini karena COVID ya kayak gini lah. Supaya kenalnya pun karena juga 2/3 muka ditutup. Segini ya, dari nggak jelas jadinya. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan ibu-ibu kita golongan umatnya yang sesungguhnya. Bagaimana rupanya tandanya umatnya Rasul itu ada tandanya, bukan yang emak baca. Rasul aku umatmu, wala bukan kayak gitu. Sempat ditengok, umatku bukan kayak tahu gemuknya mana. Wajar gemuk kalau tinggi, ini pendek gemuk pula. Sudah itu. Rupanya kriteria ciri-ciri umatnya Rasul itu bukan itu tandanya. Orang-orang yang menjadikan kepribadian Rasul itu menghiasi dirinya. Apa dia? Pertama, coba mahal tengok aku ya. Kalau di rumah tengok Surya, kalau di sini tengok aku. Rupanya ciri-cirinya ini begini. Kalian sana macam cantik kali mamamu ini.
sini bentuk sana bentuk sini. Orang makmur. Nah baik. Pertama kita harus berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Jauhkan kita dari sebab menjadi laknat kepada orang lain. Itu ingat. Itu tanda umatnya Rasulullah. Yang kedua, kita berusaha menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Sedangkan untuk orang lain pun kita berusaha menjadi contoh yang baik, apalagi untuk anak awak sendiri. Ingat. Berarti bagaimana menjadi contoh yang baik rupanya? Kebaikan itu berangkat dari diri kita sendiri. Oleh filsafat pendidikan mengatakan, khusus orang tua terhadap anak sama seperti memandikan kuda. Kalau kuda ini kita harapkan duluan turun ke air berenang, baru yang punya kuda turun ke dalam. Kalau kudanya duluan malah kita tunjangkannya di belakangnya. Jadi bagaimana? Tuannya yang punya kuda itu rupanya duluan turun ke air itu pun ditarik, diseret, tak karuan nariknya. Baru mau kuda itu turun ke air. Apa sebab begitu beratnya dia berontak-berontak tak mau ke air itu? Karena kuda itu tidak ngerti dia tentang gunanya mandi. Itu. Berarti dia ini kita mandikan, kita bersihkan untuk kepentingan dia. Tapi dia salah tanggapi, salah persepsi. Pikirnya nyiksa dia mandikan. Berontak-berontak dia nggak mau dia, padahal untuk kepentingan dia. Begitu anak-anakku, dia tak ada tahu dia guna-gunanya ilmu itu untuk apa itu ilmu itu. Yang suka dia main-mainnya, tapi kita yang tahu. Makanya bagaimana cara kita supaya dia ini untuk belajar. Dari versi yang main-main, yang memang musim dia masih musim main-main, dari main-mainnya itulah kita ambil kesempatan-kesempatan untuk menyisipkan belajar sama dia. Bagaimana caranya? Jangan dibiasakan kepadanya, dibiasakan yang tidak baik. Jangan. Itu Mama Al sama Surya sudah aku bilang semalam waktu kami pengajian. Bilangnya di rumah. Enggak dibilangnya. Sudah aku bilang di masjid. Karena khususnya di daerah kami ini, yang kulihat dan yang kudengar nyata, salah orang tua. Karena ada istilah di dalam ilmu usul fikih, al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan, kelaziman itu adalah menjadi hukum. Contoh, kenapa kita ini kok enaknya nggak karuan kalau pedas makanan itu? Karena sudah salah biasakan. Orang yang nggak biasa pedas coba suruh makan pedas menceret, nggak bisa aku ini katanya. Dari dibiasakan itu. Pernah ada ibu tengok anak kita, dia nggak tahu nama abangnya, karena kita pun manggil abangnya itu abang, membiasakan sama dia. Dek, abang panggil bang. Siapa nama abang? Abang. Karena itu yang dibiasakan. Ada pula si anak panggilnya nama mamanya. Apa sebab? Karena ayahnya didengarnya manggil nama mamanya. Pas rupanya nama mamanya Tumingse. Tumingse. Anak pun manggil mamanya Tumingse. Apa sebab? Yang dibiasakan. Itu. Berarti kalau begitu coba ibu yang sudah membiasakan
melepaskan anaknya salaman dan menciumnya. Sekali-sekali tidak salamkannya, tidak ibu cium, dia tanda tanya, kenapa ini? Betul kan? Malah mau pergi pun mamanya, belum apa, salam awal. Al-adatu muhakkamah. Sedangkan di rumah kebiasaan ibu bapak tidur di samping ngorok, tiba-tiba gak pakai ngorok, ibu heran. Supaya aku tidurnya malam ini kenapa? Gak ada musikku. Biasa musiknya ngorok suami ini membuat aku lebih cepat tidur. Wah, kau cepat. Ada lagunya ini. Kebiasaan. Nah, kebiasaan yang tidak terpuji. Itulah namanya orang tua yang tidak bekerja sama dengan guru. Bagaimanapun sistem yang diajarkan oleh gurunya di sekolah, karena tidak didukung, tidak dilanjutkan oleh orang tuanya di rumah, ini nggak berbuat. Dari sekolah misalnya ibarat penyakit, ini kasih obat, ini makan ya. Ada pantangan beberapa macam, tak boleh dimakan, diminum selama berobat. Di rumah itu makan ini. Kapan obat ini manjurnya? Itu. Nah, yang kumaksudkan itu apa? Yang melakukan itu adalah anak-anak didik yang alumni dari sini. Dan itu tidak jauh dari sini. Aku jadi tolak ukurnya kubuat adalah yang kulihat, yang kudengar, yang nyata. Sampai aku koreksi, berarti aku nggak berhasil mendidik, nggak berhasil. Karena aku tengok baik tentang akhlak. Karena aku kurasakan kalau jumpa sama guru dulu, ya Allah. Kalau nggak ada jalan ngelak lagi, kalau ada jalan ngelak aku cuma bawa takutnya, segannya itu hal. Kalau nggak ada jalan ngelak lagi tunduk. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Ustaz. Ini enggak. Malah ejeknya wak dari jauh. Tengoklah. Termasuk itu murid itu. Murid itu. Sekarang anaknya itu sini aja. Bahkan dia bilangnya sama aku itu pernah waktu ngajar awakku dulu bapak kayak gini. Sekarang giliran anak kemarin masih kayak gitu juga, udah masih katanya. Rupanya aku casingnya aja yang apa sih? Perasaanku macamnya 35 gitu lah. Berarti 35 sudah hampir kali 2. Ini sudah hampir kali 2. Nah, baik. Jadi yang kumaksudkan itu apa? Jangan dibiasakan yang tidak baik, supaya dia tidak berani menganggap yang tidak baik itu satu pekerjaan yang aneh. Contoh merpati, itu yang aku bilang tuh, ini lihat di masjid, merpati. Di mana-mana ibu tengok di gang-gang kita dalam kehidupan di sini. Biasa anak-anak dibelikan orang tuanya sepasang merpati untuk diterbangkan jantan dari sana, di sini yang betinanya pegang, betul? Dan itu merpati yang betina ini dipegang kakinya, digini-gini kan, gitu, supaya sayapnya kayak gini, supaya cepat ngejar dari sana yang jantannya untuk terbang kemari. Kira-kira kebahagiaan, kesenangankah sama merpati yang dinungkik-nungkikan ini? Dia ini teraniaya, dia ini terjalimi, dia ini adalah tersiksa. Anak tidak paham tentang dosa karena dia adalah merasakan ini permainan hiburan. Seluruh dosanya ini dipikul oleh orang tuanya. Tengok aku ya, ingat itu. Masuk Bu, masuk Bu. Siapa itu?
Aku memang heran. Yang ronde pertama tadinya kok banyak yang suka dekat sama aku. Ronde pertama tadi banyak yang suka dekatan gitu. Ini yang ronde kedua ini aku tengok yang masih kosong di depan, malah belakang yang dempet nggak mau dekat aku. Apa maksudnya ini? Nah, lanjut lagi. Tengok. Kemudian berkembang rupanya persoalan ini bukan sekedar ingin melihat bagaimana kesetiaan tajamnya pandangan dari merpati yang jantan untuk mengejar pasangannya itu. Dia tidak lari ke tempat yang lain, tapi lari kepada pasangannya. Rupanya bukan itu saja. Ini menjadi taruhan. Siapa lebih cepat sampainya dengan tepat. Makanya bawa ke sana, dari sana lepaskan. Ini pun pegangnya. Ayo, tuh, kuat. Yang betinanya begini-gini kan gini. Kira-kira kalau kita pegang kaki nungkikan gini-gini gimana? Kan begitu kan? Apa nggak minta ampun, muntah-muntah kita gini-gini kan? Kepala ke bawah bikin. Tapi bangga orang tuanya. Dibayarnya, korbankannya biaya demi untuk anaknya menjadi unsur judi, unsur penganiayaan. Seluruh dosa ini belum dibebankan kepada anak masih di bawah umur, tapi dipikul oleh orang tua. Kira-kira bagaimana nanti setelah ini besar? Di mana salahnya? Di mana salahnya? Rupanya menganiaya makhluk Allah itu punya aturan yang lengkap sudah agama kita ini. Makanya kencing aja pun diatur kencing, jangan ngencingi tanah-tanah yang berlubang. Bisa jadi di dalam rupanya ada semut yang sedang rapat. Bagaimana orang itu mengantisipasi masa pandemi ini? Semut tiba-tiba banjir bandang datang. Pas pula yang kencing ini baru selalap jengkol. Tengiknya nggak karuan. Megat semut sana. Itu pun pakai tata krama nggak boleh. Tengok. Apalagi semacam digini-gini kan. Dari mana aku harus bisa mulai melarangnya, ngasih taunya ini kupikir. Sedangkan ini ikut orang tuanya tuh. Salah-salah sambut nanti dibilang orang aku itu iri, dengki, segala macam, semua salah. Padahal sifat guru, barangkali di antara sekian banyak ini juga ibu-ibu ada yang jiwanya guru. Kalau memang benar-benar dia guru, dia tidak pernah senang dan rela melihat anak didiknya melakukan yang tidak baik, dimanapun dia. Itulah guru. Makanya sampai-sampai kadang-kadang aku bilang, makan saya bu, kalau di luar dari lingkunganku pun kalau ada anak ibu yang salah kularang, kumarahi. Rupanya itu adalah merupakan sifatku yang sudah jadi guru itu. Aku kepingin anak didikku itu kapanpun aku jumpa tetap dalam keadaan baik. Dan dimanapun kalau kejumpai tidak baik tetap kularang, tetap kumarahi. Bukan dengkiku, bukan iriku. Aku kepingin anak didikku itu menjadi orang yang bagus. Jangan salah. Malah ada orang tua menyikapnya bagaimana? Memang sosokan itu memang. Sampai nunjuk aku nanya yang mana? Bukan itu lagi. Mana? Tengoklah. Karena aku ngajar memang baru aku mulai ngajar. Dari tahun 82 apa 83 aku ngajar kan baru itu. Baru itu aku ngajar. Tahun 83 itu mulai ngajar. Tahun 82 aku mulai kuliah. Tahun 83 mulai aku mengajar. Jadi baru. Jadi jiwa guru itu sikit cuma lengket dia. Bahkan
kalau sempat dia sudah anak didikku pernah kudengar kabar melakukan sikap yang tidak terpuji. Aku ikut sedih dan malu. Berarti aku tidak berhasil menjadi itu. Tapi kalau di sini lain, tidak bisa dilarang. Mamanya sama ayahnya marah. Itu memang kelewatan itu, Pak. Ini maju 1 senti ke depan. Allah. Jadi pertama, jangan biasakan yang tidak baik. Karena kalau sudah sekali akan menyusul kedua kali dan seterusnya menjadi satu kebiasaan. Sebaliknya, lalu apa dilakukan orang tua? Biasakan yang baik. Kalau dia tak mau masuk ke rumah, belum assalamualaikum, ulangin aja. Gak boleh. Dosa. Mama capek. Masa untuk abang, untuk adik, masa nggak doakan kayak gitu? Doakan. Setiap kali dia masuk ingat dia tadi. Ini kan mau assalamualaikum mau nggak los itu nih, malah kadang-kadang jerit pula masuknya. Mamanya yang jerit ini, manggil suaminya, Mas, memasukkan itu. Pernah manggil Mas tadi pun nggak cocok, aku malu aku namanya pun. Kecuali suaminya itu agak kekuning-kuningan. Mas, ini hitamnya nggak karuan. Itulah dipanggil Mas. Ada rupanya Mas Long-Long, Mas Gosok. Itu biasakan. Nah, baik. Kemudian ibu-ibu, karena ini kita berhadapan dengan bulan Ramadan, berarti kita ini lebih ekstra, lebih berhati-hati, lebih banyak lagi tugas kita untuk menyikapi anak ini. Terlebih dia masa libur untuk pengajiannya semakin banyak, masa belajarnya adalah semakin sedikit. Berarti semakin sedikit belajar di sekolahnya, di rumah untuk menutupi kekurangannya itu. Diwajibkan untuk membaca di rumah. Dituntun ikut awak pun sebagai mamanya duduk ikut membaca. Coba baca nama. Ini namanya ibarat tanaman ibu sedang merumputnya, membersihkannya, sedang memagarinya, sedang menyiramnya, memupuknya agar tanaman ini berhasil pada akhirnya membuahkan panen. Itu terhadap anak. Jangan lepaskan begitu saja. Ini contoh, nggak usah jauh. Dulunya kamu akui cerdas anak ini, EQ-nya tinggi, cepat daya tangkap dan pemahaman. Begitu tamat sudah dari sini, sholat sampai sholat fardu kifayah jadi imam dan seterusnya sudah diajarkan semua. Tapi begitu tamat dari sini tidak dilanjutkan arahan di rumah. Sekarang ya Allah, padahal ini otaknya adalah berlian otaknya. Orang belum paham dia sudah ngerti. Orang belum hafal dia sudah hafal. Ini kalau sempat dibimbing, diarahkan terus kepada yang baik, alhamdulillah. Hafalan ayat orang tak hafal dia hafal. Aku sudah senang melihat itu. Mudah-mudahan lewat upaya dan doa kami ada yang lahir nanti yang hafiz dan hafizah, menghafal Al-Quran, dan laki-laki dan perempuan yang dari sini banyak sedikitnya di masyar nantinya. Aku pun adalah kena juga dapat. Kau dari mana? Kau dari mana? Sekolah yang kau bangun ada melahirkan menghafal kalam-kalamnya Allah. Aku juga adalah dapat. Tapi yang kusayangkan itu tadi. Tengok, otak hebat tuh, tajam dia tangkapnya. Tapi karena tidak dilanjutkan itu. Jadi kalau begitu menghadapi Ramadan
Ingat ibu-ibu, pertama malam harinya itu tetap diisi dengan membaca Al-Quran. Ingatkan, luangkan waktu ibu untuk menuntunnya. Kita berusaha menjadi contoh, menjadi tauladan dan panutan. Karena macam apa tadi, kalau kudanya duluan suruh mandi gak ada harapan. Orangnya duluan masuk ke air itu baru tarik kudanya ngikut ke belakang, apa dari belakang. Kita pun begitu. Kita ikut situ dulu. Ayo baca, kamu baca mama, baca ini. Biasakan. Kalau sudah begitu modelnya, insya Allah itu. Jangan merasakan sudah tamat Al-Quran. Tidak ada istilah tamat. Khatam Al-Quran itu hanya sekedar memberikan motivasi, semangat dan dorongan. Tapi sesungguhnya Al-Quran itu tidak khatam. Karena dia menjadikan membaca sudah benar dalam makhrijul hurufnya, fasahahnya, ilmu tajwidnya, memahami maknanya. Sudah paham maknanya, mengamalkan isi kandungannya, menyelamatkan dunia sampai akhirat kelak nantinya. Itu baca. Apa keistimewaannya, Bu? Keistimewaannya, sungguh pun ibu tidak sempat membaca banyak, berat untuk menghafalnya. Tapi atas usaha ibu untuk mendidik anak menguasai Al-Quran, itu juga ibu adalah dapat bagian. Terlebih-lebih ada anak-anak kita nantinya yang hafal Al-Quran. Rupanya ibu-ibu kalau penghafal Al-Quran ini, sebelum dia meninggal, dia sakaratul maut penghafal Al-Quran ini, ribuan malaikat yang sudah diperintahkan Allah menyambut ruh penghafal Al-Quran ini. Karena ini ruh yang mulia, dia kembali kepada Allah dengan hiasan kalam Allah yang menciptakan dia. Maka yang menyambutnya tidak sedikit malaikat. Luar biasanya. Itu orang yang penghafal Al-Quran. Lalu bagaimanakah terhadap orang tua penghafal Al-Quran itu? Siapa yang melahirkan ini? Ibu Sumini. Sumini rupanya namanya. Sumini. Suaminya Sukidi. Memang keluarga Su ini. Istrinya Sumini, suaminya Sukidi. Ini anak hafal Al-Quran. Panggil mamanya sama ayahnya itu, panggil. Sini. Anakmu, iya. Dia penghafal Al-Quran. Berapa lama waktumu habis untuk mendidik dia supaya dia senang membaca Al-Quran? Seluruh waktumu untuk memasakkan nasinya, memperhatikan dia adalah amal ibadahmu. Menjadi tembokmu dari azab neraka. Kemudian kedua orang tuanya ini dipanggil dan dibariskan, disematkan mahkota penghargaan dari Allah kepada mamanya dan ayahnya. Ini penghargaan karena anak dari rahimmu adalah menghafal kalamnya Allah, yang tidak semua dimiliki oleh orang yang banyak. Maka kedua orang tuanya disematkanlah penghargaan. Nih, kalau sudah disematkan penghargaan, dipakaikan mahkota penghargaan kepada orang tua yang menghafal Al-Quran ini tempatnya orang tua ini sudah lain, nggak gabung sama orang banyak lagi, sudah disisihkan dia. Yang lebih penting lagi apa yang kuingatkan kepada ibu-ibu. Saya tengok perjuangan ibu demi anak ini luar biasa. Mulai dari mengandungnya. Apa yang menjadi selera ibu makanan dan minuman sebelum hamil bisa terbalik fatal. Justru mencium itu saja pun ibu muntah dan seterusnya. Memakan makanan dan meminum minuman pun menjadi muntah, menderita. Dalam waktu yang tidak singkat, 9 bulan, sampai infus demi anak ini sudah ibu relakan.
Pengorbanan yang luar biasa sudah ibu siapkan demi anak. Sampai giliran melahirkan dua alternatif yang akan ibu hadapi, hidup atau mati. Serahkan seluruhnya hanya kepadamu ya Allah. Aku tak tahu lagi mengatakan apa yang harus kukatakan, apa yang kulakukan. Tapi aku pasrah menjalani takdirmu ya Allah. Kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya Allah kepada ibu-ibu berulang kali melahirkan dalam lindungan dan bantuan Allah selamat, alhamdulillah. Walaupun kalau ditanyakan kepada ibu-ibu tidak akan mampu menceritakan bagaimana suka duka melahirkan itu, subhanallah. Begitu proses membesarkan, tengok ini. Saking sayangnya bawahnya anak tadi. Seluruhnya ibu prosesnya mengalami begini. Ya Allah, kusempatkan mengisi kekosongan perutku sambil menggendong munakku. Dalam gendonganku kau nyaman. Kusempatkan begitu pun untuk mengisi laparku. Kusempatkan minum pun begitu. Inilah disia-siakan. Tidak ibu dambakan, memetik hasilnya pada akhirnya. Itu adalah kekeliruan yang terlanjur. Pengorbanan yang terbesar sudah ibu lakukan. Subhanallah. Tidur tidak menentu, makan yang tidak teratur. Kita kurangi selera kita demi dia. Apa yang menjadi bakat kebahagiaan kita pun kita berbagi untuk dia. Untuk diri kita tidak khawatir dan ragu. Tapi yang kita khawatirkan tetap adalah untuk anak kita. Kan luar biasa perjuangan itu. Dan tidak sedikit di kalangan ibu-ibu itu demi anak kadang-kadang menjadi sebab dosa. Berbohong awak demi anak. Tengoklah. Contoh, di manakah letaknya kita berbohong demi anak jadi sebab dosa? Perlu duit dia, uang sekolah, uang ini, uang itu, segala macam. Dan kita ekonomi tidak ada yang sifatnya yang tetap, naik turun keadaan. Kita pinjamkan untuk orang lain. Asal selesai urusan anak ini kita bilang seminggu saja. Hari kayak gini nanti ku gantikan. Berarti 3 minggu setelah ini belum tentu kita bayar. Kita sudah berbohong. Tapi demi anak itu seluruhnya, subhanallah. Begitu siang malam yang ibu lakukan proses untuk anak itu. Mana yang dalam pandanganku yang konyol, dalam pandanganku adalah sia-sia yang ibu lakukan tidak berhasil. Hebatnya perjuangan ibu membesarkan anak ini. Tapi saat sampai giliran orang tua meninggal dunia, orang tua meninggal dunia, anaknya tengok. Berapa kali sudah ibu tengok ada orang meninggal, mamanya berebut anaknya mau memandikannya. Ada ibu tengok berebut, nolak ada. Tengok. Datang kata Bilal, bila jenazah, coba siap-siap kalian pakai basahan. Kalian paku mamamu ini mandikan, kalian yang memandikan dalam afdolnya. Karena kalian dimandikannya sampai kalian mampu mandi sendiri baru tidak dimandikannya lagi. Ini terakhir untuk memandikan omakmu. Kalian mampulah anak yang lebih bagus. Kau ikutnya, aku nggak bisa wah, ini ku sakit. Kau ya, anakku nggak mampu apa, lepas dari aku nggak bisa. Ya Allah. Terakhir. Itu sudah kulakukan itu seluruhnya. Kebetulan kami yang dilahirkan mama adalah laki-laki 6 orang, 1 cuma perempuan di atasan saya. Giliran mama saya meninggal, sampai kata ibu Bilal itu, maaf nak ya, ini mamamu perempuan gak bisa ikut kalian memandikannya, biar kami aja yang ngurusnya perempuan. Ustaz, tidak. Maaf bu, tidak. Ini mamaku.
Ini darah dagingnya, ini air susunya. Kami dimandikannya sampai kami mampu mandi sendiri, baru gak dimandikannya lagi. Ini terakhir untuk dia. Aku yang memandikan. Kami yang memandikan, kami anaknya. Kami yang memandikannya. Ku atur adik-adik semua, ayo kita mandikan mama. Dulunya kita dinyenyak tidur di pangkuannya. Sekarang ini jasadnya terbujur dalam pangkuan kita yang keriput tuaran tadi. Siraman air pertama yang kusiramkan dengan iringan doa. Aku kemandokan seluruhnya memandikannya ya Allah. Air mata yang tidak bisa dibendung, maafkan dia ya Allah, ampunkan dia ya Allah. Kenyang dia penderitaan karena kami. Pada saat mengistinjakan aurat utamanya, baru kakakku suruh yang laki perempuan. Kau istinjakan aurat utamanya. Ikuti aku yang menuntutnya. Kau laksanakan. Tapi memandikan dia, membersihkan tubuh seluruhnya ada di kami anaknya. Nengok dia keriput itu pun usah pun. Insya Allah lebih banyak menderitanya bukan kami. Kami besar-besar dalam gendonganmu. Kami besar-besar dalam pangkuanmu yang kau tidurkan. Tapi kau tak sempat tidurkan di pangkuanku. Kami kau kipas-kipas, kau garuk-garuk. Yang tak kau relakan sampai kau nyamuk menyentuh tubuh kami. Subhanallah. Maka iringan doa, jadikanlah ya Allah seluruh penderitaan mama ini karena kami menjadi penebus segala dosanya. Jadikan dia menjadi amalannya tersimpan di sisimu ya Allah untuknya. Subhanallah. Kenapa itu bisa diperbuat, bisa dilakukan? Rupanya ilmu agama yang sedikit itu rupanya itu modalku. Makanya aku tidak membiarkan orang lain mengurusnya itu. Karena sudah terlalu menderita dia karena kami semuanya. Aku ingin melakukan itu terbaik baginya walaupun rumusan untuk orang tua tidak terbalas. Dan pengorbanan ibu sudah begitu hebat untuk anak-anak. Jangan disia-siakan, itu tidak akan dipanen pada akhirnya. Maka lanjutkanlah pendidikannya itu, belajarnya itu di rumah pun. Biasakan kepada yang baik, jangan diberikan kesempatan membiasakan kepada yang tidak baik. Karena di sini payah. Saya jujur, saya katakan. Maka tengok. Karena aku tidak sanggup membiarkan kalau dia sudah namanya anak didikku. Aku gak bisa membiarkan dia untuk salah, itu tidak baik. Pasti dilarang, pasti ditegur. Tapi rupanya orang tuanya gak suka itu. Kan gak sekolah lagi situ. Kan dulunya cuma sekolah di situ. Kenapa sampai sekarang ini kok terus-terusan dilarang? Itu. Tapi aku sudah salah pilih. Salah pilih aku, bakatku, kesukaanku, aku jadi guru. Ujungnya jiwa guru itu melekat keterusan. Gak pernah aku senang melihat anak didikku itu melakukan yang salah. Dari gak pun lagi dalam kawasanku sudah tamat dia, aku tetap dalam pandanganku dia adalah anak didikku. Dari kularang, di sini gak cocok. Tunggu tengok. Apa bertahan? Enggak. Itu. Tapi harapan kita bersama insya Allah. Libur menghadapi Ramadan bukan artinya libur secara keseluruhan. Tapi kita alihkan sistem belajarnya di rumah ibu, tingkatkan. Insya Allah dengan demikian, maka janji Allah itu kita akan dapatkan. Anakmu dan hartamu adalah hiasan. Semakin indah dalam pandangan, semakin indah dalam perasaan, indah dalam pemikiran, semakin indah dalam kenikmatan dengan kehadiran anak. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Karena minyak ibu-ibu, barusan tadi aku siap aku sarapan. Nih ibu tengok tadi nih untuk kebiasaan walaupun ini tidak baik kebiasaan, sudah terlanjur karena kebiasaan tadinya, berat juga untuk meninggalkannya. Kalau tanyakan kepadaku, aku tahu yang terbaik adalah tidak bisa pakai ini. Aku tahu. Tapi balik al-adatul hakamah.
Kebiasaan itu sudah menjadi satu ketetapan bagi diriku. Aku merokok mulai dari tahun 87. Dari 78 aku mulai merokok. Dari tahun 78 aku merokok. Ini jadi kebiasaan, jadi berat. Kalau karena kawan nasi nggak usah berutang. Ada garam udah selesai itu. Tapi kalau rokok nggak ada, berutang itu jadinya. Tengoklah. Oh bahaya itu kan? Itu pengaruh kebiasaan tadi. Maka jangan biasakan yang tidak baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa ma'assalamah. Semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang berkah, sehat lahir dan batin, senang dalam beribadah, bahagia dalam kebenaran. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibas syakirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu jualah kami ya Allah berserah diri. Kepadamu juga kami mohon pertolongan ya Allah. Pada pagi hari menjelang siang ini ya Allah, kami berkumpul di dalam ruangan tempat anak-anak kami belajar untuk beriman kepadamu ya Allah, sembari menadahkan tangan memohon kepadamu. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sampaikanlah kami ya Allah kepada bulan Ramadan-Mu, bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan-Mu, bulan yang penuh rahmat dan petunjuk daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikan kepada kami ya Allah kesehatan jasmani dan rohani ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah kekuatan iman, tabah dan sabar ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan perintah-Mu ya Allah dengan sempurna, merasakan tidak terbebani dalam melaksanakannya ya Allah. Jadikanlah menjadi kebahagiaan dan kenikmatan bagi kami dalam melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah rezeki yang Kau titipkan kepada kami rezeki yang halal dan berkah ya Allah, membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Jadikanlah anak-anak yang Kau titipkan kepada kami ya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang taat kepada-Mu, taat kepada Rasul-Mu, berbakti kepada kami sebagai orang tuanya, berguna dan bermanfaat bagi orang yang lain, menjadi tauladan yang baik dengan akhlakul karimah sebagaimana yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang Kau kehendaki. Istajib du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Istajib maqsudana ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Istajib niyatana ya Allah niyatal mukhlisin. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu